Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B, mata kuliah Metabolisme dan Informasi Genetik yang beranggotakan saya Eka Setia Putri, saya Ranisa Fitri, Saya Anastasia, saya Devira Agustin. Video kali ini kami akan membahas materi mengenai enzim restriksi. Perkembangan teknologi DNA rekombinan sangat dimungkinkan karena penemuan enzim yang dapat memotong molekul DNA pada lokasi-lokasi yang spesifik yang jumlahnya terbatas. Enzim-enzim tersebut dikenal sebagai enzim restriksi yang ditemukan pertama kali pada bakteri pada tahun 1960-an. Kerja enzim tersebut dalam tubuh inangnya adalah mengenali dan memotong DNA yang asing bagi bakteri tersebut. Maksud dari kegiatan memotong DNA asing tersebut tidak lain sebagai mekanisme perlindungan bakteri terhadap DNA yang menyelinap dari organisme lain seperti virus atau sel bakteri lain. Definisi enzim restriksi. Enzim restriksi adalah protein nuklease yang mengenali urutan nukleotida DNA yang spesifik dan pendek, dikenal sebagai sisi restriksi atau urutan target atau urutan pengenalan, dan kemudian memotong DNA hanya di sisi tertentu. Enzim restriksi ditemukan pada bakteri dan prokariota lainnya. Setiap enzim restriksi hanya mengenali satu atau beberapa sisi restriksi. Setelah mengenali urutan targetnya, enzim restriksi membuat potongan beruntai ganda pada molekul DNA. Perbedaan enzim restriksi dan non-restriksi. Enzim restriksi berbeda dengan enzim yang lain. Hal tersebut dikarenakan hanya enzim restriksi yang berfungsi untuk memutus ikatan gula fosfat DNA dan memotong nukleotida-nukleotida yang spesifik pada DNA dalam teknik rekayasa genetika. Sedangkan enzim ligase berfungsi untuk menyambungkan fragmen-fragmen DNA dengan cara membentuk ikatan diester antara dua nukleotida. Definisi sel inang. Sel inang adalah sel yang mampu dan siap menerima DNA asing. Sel inang berfungsi untuk memperbanyak molekul DNA rekombinan hasil rekayasa genetika. Beberapa sel inang yang dapat digunakan misalnya sel bakteri, ragi, sel tumbuhan, dan hewan. Jenis bakteri yang paling sering digunakan adalah E. coli karena mudah tumbuh dan dikontrol, dapat menerima berbagai macam vektor dan membelah dengan cepat. macam dan kerja enzim restriksi. Secara umum, enzim restriksi digolongkan dalam 3 tipe, yaitu enzim restriksi tipe 1, 2, dan 3. Penggolongan ini didasarkan pada kemampuan mengenal dan memotong urutan DNA. Masing-masing golongan enzim memiliki cara bekerja yang berbeda-beda. Mengapa enzim restriksi 1 dan 3 jarang digunakan dalam rekayasa genetika? Enzim restriksi tipe 1 dan 3 jarang digunakan karena hasil pemotongannya tidak tepat pada sekuens yang diinginkan. Sedangkan enzim restriksi tipe 2 dapat memotong tepat atau dekat dengan sekuens yang diinginkan. Definisi, ciri, dan fungsi vektor dalam rekayasa genetika. Vektor dalam rekayasa genetika adalah plasmid. Plasmid merupakan molekul DNA berbentuk cincin yang terdapat di luar kromosom sel bakteri. Vektor adalah kendaraan mentransfer dan memperbanyak gen-gen yang direkayasa. Setiap sel vektor memiliki ciri-ciri yang mungkin tidak ada pada vektor lainnya. Perlu dicatat bahwa setiap jenis vektor kloning memiliki keunggulan tertentu yang membedakannya dari vektor lain. Namun, plasmid adalah molekul paling sederhana untuk ditangani. Secara garis besar, ada 4 faktor yang sering digunakan dalam proses pengkloningan gen, yaitu plasmid, vagemid, kromosom buatan dari kamir, dan kosmid. Menurut Suharsono 2000, penggunaan jenis vektor tergantung dari tujuan pengkloningan.
pembuatan pustaka cDNA biasanya menggunakan plasmid sebagai vektornya, sedangkan pembuatan pustaka genom yang mengandung fragmen DNA besar biasanya menggunakan vagemid, cosmid, atau YAC. 1. Plasmid merupakan molekul DNA ekstra kromosom, mereplikasi diri, dan beruntai ganda, tertutup dan melingkar yang ada dalam sel bakteri. Sejumlah sifat ditentukan oleh plasmid seperti resistensi antibiotik dan logam berat, fiksasi nitrogen, degradasi polutan, produksi bakteriosin dan toksin, faktor kolikin, dan lain-lain. Plasmid memiliki keuntungan sebagai sarana cloning. Yang pertama, dapat dengan mudah diisolasi dari sel. Kedua, memiliki situs restriksi tunggal untuk satu atau lebih enzim restriksi. Ketiga, penyisipan DNA asing tidak mengubah sifat replikasi. Keempat, dapat dimasukkan kembali ke dalam sel. Kelima, ada penanda selektif. Keenam, transforman dapat dipilih dengan mudah menggunakan media selektif. Dan ketujuh, beberapa nomor salinan ada dalam satu sel. Beberapa vektor plasmid adalah PBR322, PBR327, vektor PUC, TI, dan RI plasmid. Plasmid TI dan RI banyak digunakan dalam sistem tanaman untuk bertransformasi genetik. Di antara tumbuhan tingkat tinggi, plasmid TI dari Agrobacterium tumefaciens atau plasmid RI dari A. rhizogenes adalah vektor yang paling terkenal. tDNA dari TI atau RI plasmid Agrobacterium dianggap sangat potensial untuk transfer gen asing dalam percobaan cloning dengan tanaman tingkat tinggi. Kedua, vagemid. Vagemid adalah plasmid normal yang berasal dari Colipack dan plasmid. Ini membawa asal replikasi plasmid yang memungkinkan isolasi plasmid beruntai ganda dari sitoplasma sel, dan asal replikasi biasanya dari fag beruntai tunggal seperti F1, FD, atau M13 yang memungkinkan plasmid untuk memasuki mode replikasi untai tunggal, di mana hanya salah satu helai dikemas dalam partikel virus ketika fag membantu ditambahkan ke sel. Selain itu, DNA sirkular beruntai ganda dari situs bentuk plasmid vektor mengandung berbagai situs cloning ganda yang memudahkan rekombinasi DNA, mengolah gen, dan membersihkan protein. Vektor ini awalnya dikembangkan pada tahun 1980-an ketika ditemukan bahwa penyisipan aset replikasi F1 dapat dikloning ke PBR322 untuk mendorong produksi DNA beruntai tunggal. Asal replikasi F1 tidak cukup untuk mengarahkan produksi DNA beruntai tunggal, tetapi jika bakteri yang membawa vagemid superinfeksi dengan fag helper M13 atau F1 tipe liar fungsional, maka produksi DNA vagemid beruntai tunggal akan terjadi. Ketiga, YAC. Vektor Yes Artificial Chromosome atau YAC memungkinkan cloning di dalam sel ragi dari fragmen DNA genomik asing yang ukurannya bisa mendekati 500 kbp. Vektor-vektor ini mengandung beberapa elemen kromosom ragi yang khas, termasuk sentromer ragi yang bereplikasi secara otonom urutan, telomer ragi, gen untuk pemilihan dalam ragi, asal replikasi bakteri, dan penanda yang dapat dipilih bakteri. Vektor ekspresi ragi seperti YACS, YIEPS atau Yes Integrating Plasmid, dan YIPS atau Yes Episomal Plasmid sangat berguna karena seseorang dapat memperoleh produk protein eukariotik dengan modifikasi post-translasional karena ragi itu sendiri adalah sel eukariotik. Namun, YAC ditemukan lebih tidak stabil daripada BAC, menghasilkan efek kimerik. Sebelum munculnya proyek genom manusia, YAC dan BAC digunakan untuk memetakan bagian DNA yang menarik saat berburu gen tertentu. Keempat, cosmid. Cosmid pertama kali dikembangkan pada tahun 1978 oleh Barbara Hahn dan John Collin. Sebagai plasmid, cosmid mengandung asal replikasi dan penanda yang dapat dipilih. Mereka juga memiliki situs pengenalan enzim restriksi yang unik di mana fragmen DNA dapat diikat. Setelah reaksi pengemasan yang telah terjadi, yang baru terbentuk partikel yang digunakan untuk menginfeksi sel E. coli, DNA disuntikkan ke dalam bakteri seperti DNA normal dan mengedarkan melalui komplemen ujung kos. Namun, DNA yang diedarkan akan dipertahankan dalam E. coli sebagai plasmid. Oleh karena itu, pemilihan transforman dibuat berdasarkan resistensi antibiotik dan akan terbentuk koloni bakteri bukan plak yang mengandung cosmid rekombinan. Untuk mengkloning DNA asing menjadi vektor cosmid, pertama-tama DNA cosmid dibuat untuk dilinearkan dengan memotongnya dengan enzim restriksi yang sesuai.
Keuntungan menggunakan vektor cosmid adalah bahwa DNA yang lebih besar dapat dikloning daripada fag atau plasmid. Karena penyisipan yang lebih besar dimungkinkan, perpustakaan genom dapat dibuat yang terdiri dari lebih dari sedikit klon untuk disaring. Efisiensi cosmid cukup tinggi untuk menghasilkan perpustakaan genom lengkap 106-107 klon hanya dari satu ugi sisipan. Demikian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.